Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran kita kali ini. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang energi, sumber-sumber energi, kemudian perubahan energi, maka di video kita kali ini kita akan membahas lebih detail tentang transformasi energi yang terjadi pada tubuh kita atau biasa kita sebut dengan metabolisme sel. Nah, baik, apa sebenarnya metabolisme itu? Jadi metabolisme ini adalah proses yang berlangsung di sel. Nah, metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Nah, jadi proses-proses kimia yang terjadi pada sel itu disebut dengan metabolisme. Nah, kemudian metabolisme terbagi menjadi reaksi pembentukan atau anabolisme. Contohnya adalah fotosintesis, dan reaksi penguraian katabolisme, contohnya adalah respirasi sel. Nah, kita lihat di sini ada fotosintesis, ada respirasi. Jadi kalian lihat gambarnya di sini. Nah, ini ada senyawa sederhana, kumpulan senyawa sederhana, dan kemudian diubah menjadi molekul yang kompleks. Nah, dari sederhana diubah menjadi kompleks ini disebut dengan anabolisme. Sedangkan dari kompleks dipecah kembali menjadi senyawa-senyawa sederhana, ini disebut dengan katabolisme. Anabolisme itu bersifat energonik. Artinya apa? Anabolisme ini dalam prosesnya memerlukan energi dari luar. Nah, jadi kalau kita analogikan, ini ada bermacam-macam benda, mau dijadikan satu maka akan butuh pembungkus. Nah, butuh pembungkus, atau membutuhkan energi untuk menjadikan satu, itu merupakan ciri dari anabolisme. Sedangkan katabolisme kebalikannya, dia bersifat eksergonik. Artinya apa? Dalam proses pemecahan molekul dari kompleks menjadi sederhana, pada proses katabolisme ini yang terjadi adalah melepas energi keluar. Nah, jadi reaksi anabolisme dan katabolisme ini bisa berlangsung secara berhubungan. Misalnya bagaimana? Reaksi katabolisme terjadi mengeluarkan energi. Energi ini akan dipakai oleh reaksi lain pada sel untuk melakukan anabolisme. Begitu anabolisme sudah dipecah dan berulang-ulang seperti ini terus. Nah, ini adalah contoh dari metabolisme sel. Jadi anabolisme itu perlu energi, sedangkan katabolisme itu melepas energi. Anabolisme tadi contohnya adalah peristiwa fotosintesis, dan katabolisme contohnya adalah peristiwa respirasi sel. Respirasi di sini lebih ke proses yang terjadi di sel. Bukan maksudnya respirasi itu menghirup oksigen ke paru-paru. Nah, bukan yang itu. Ini adalah respirasi sel. Yang pertama, fotosintesis. Kita lihat. Yang pertama adalah fotosintesis. Oke, kita cari gambarnya dulu agar lebih enak. Oke, tidak ada. Nah, fotosintesis ini merupakan contoh dari anabolisme. Terjadi di daun. Kenapa fotosintesis disebut anabolisme? Karena fotosintesis terjadi
yaitu dengan bahan utama adalah air dan gas karbon dioksida. Jadi ada dua senyawa, air diperoleh tumbuhan lewat akarnya, sedangkan karbon dioksida diambil tumbuhan lewat stomata pada daun. Nah, kemudian kedua bahan ini akan digabungkan menjadi bahan yang lebih kompleks. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa anabolisme itu memerlukan energi, berarti pada proses fotosintesis memerlukan energi. Energinya ini berasal dari mana? Energi yang masuk pada yang digunakan pada fotosintesis berasal dari energi cahaya matahari. Jadi fotosintesis bisa terjadi kalau ada cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, maka proses fotosintesis tidak bisa terjadi. Maksudnya maksudnya kalau tidak ada cahaya tidak bisa terjadi. Kemudian setelah ada energi dari cahaya matahari, di sini juga ada proses ini terjadinya di kloroplas. Nah, ini terjadi di kloroplas. Oke. Nah, setelah terjadi, maka senyawa kompleks yang dihasilkan adalah C6H12O6. Apa ini? Ini adalah glukosa. Nah, senyawa ini selanjutnya akan disimpan di tumbuhan, di bagian tubuhnya, tergantung tumbuhannya. Kalau tebu ya disimpan di batang, kalau singkong disimpan di umbinya. Nah, kemudian glukosa ini nanti dapat kita makan sebagai energi kimia. Jadi ini adalah contoh fotosintesis dari senyawa kompleks, yaitu dari senyawa sederhana air dan karbon dioksida diubah dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan glukosa. Kemudian reaksi yang kedua adalah respirasi sel. Ini contoh dari katabolisme. Nah, atau proses pembebasan energi. Jadi kita itu dapat energi dari mana? Dari proses respirasi sel ini. Ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis. Nah, kalian lihat ini sini. Yang pertama, dari respirasi lain kita butuh apa? Kita butuh glukosa. Nah, glukosa dapat dari mana? Dari kita makan. Jadi tumbuhan tadi fotosintesis menghasilkan glukosa, kita makan otomatis kita mendapatkan glukosa. Nah, glukosa ini saya tuliskan di sini saja. C6H12O6 ini glukosa. Nah, kemudian kita bernafas, kita menghirup oksigen. Nah, glukosa dan oksigen ini dibawa ke sel tubuh, maka dia akan dipecah. Glukosa ini akan dipecah menjadi CO2 seperti ini, 6 CO2 plus 6H2O. Ini ada karbon dioksida dan ini adalah air plus energi. Nah, ini energi ini dilepas, kita digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas. Jadi glukosa dapat dari makan, oksigen kita hirup. Nah, selanjutnya karbon dioksida akan dipecah menjadi karbon dioksida dan uap air. Ini dikeluarkan saat kita mengeluarkan nafas. Selain itu, katabolisme tadi juga melepaskan energi, maka ada energi yang dilepas digunakan untuk kita beraktivitas. Nah, jadi ini adalah contoh
reaksi metabolisme, anabolisme, dan katabolisme yang terjadi di kehidupan kita. Jadi ini hanya pemahaman saja, untuk lebih detailnya nanti akan kalian ditemui di jenjang kelas 8. Baik anak-anakku, terima kasih. Saya akhiri di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu melindungi kita, tetap berdoa kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.